Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Itu tidak benar, ada satu lagi. Kata sesepuh. Chen Ping dan yang lainnya merasa lega ketika mendengar bahwa masih ada binatang badak. Jika mereka semua mati, bukankah perjalanan mereka akan sia-sia? Terutama karena tragedi di Blood Spirit Valley, tidak ada cara untuk mengetahui siapa yang melakukannya. Karena ada satu lagi, ajak kami melihat. Bai Qian berkata pada sesepuh sekte. Tetua sekte itu mengangguk tak berdaya, lalu berjalan kembali bersama Chen Ping dan yang lainnya. Setelah berjalan beberapa saat, Tetua Zong memimpin Chen Ping dan yang lainnya tiba-tiba berbelok dan langsung menuju ke puncak gunung. Menjauhlah dari tembok batu. Tepat ketika Chen Ping dan yang lainnya bingung, mereka melihat sesepuh sekte dengan ringan mengetuk dinding batu dengan telapak tangannya, dan dinding batu itu benar-benar mulai bergerak. Sebenarnya ada pintu rahasia di sini. Diperkirakan lembah binatang roh melihat kelainan dari makhluk roh ini dan mengunci makhluk roh terakhir di ruang rahasia. Setelah memasuki pintu rahasia, dinding batu perlahan menutup secara otomatis. Tepat di belakang pintu rahasia ada sebuah gua yang sangat besar, di atas gua terdapat mutiara malam yang tak terhitung jumlahnya, yang menerangi seluruh gua seterang siang hari. Elder Zong, mengapa saya merasa ada yang salah dengan aura di dalamnya? Setelah Chen Ping masuk, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, Tuan Chen, ini adalah binatang badak yang sedang hamil. Diperkirakan sedang melahirkan saat ini. Setelah sesepuh Zong selesai berbicara, dia memimpin Chen Ping dan yang lainnya menuju ke dalaman gua. Tuan, menurut Anda apa yang salah dengan auranya? Mengapa saya tidak merasakannya? Huo Feng melihat Chen Ping selalu cemberut, jadi dia bertanya. Tidak ada. Chen Ping menggelengkan kepalanya, tetapi kerutan di keningnya tidak pernah rileks. Segera, tetua sekte membawa Chen Ping dan yang lainnya ke kedalaman gua. Sudah ada banyak biksu di sini, dan beberapa formasi sihir telah dibentuk. Semua biksu ini tampak gugup, dan ketika mereka melihat sesepuh sekte datang, mereka semua memberi hormat. Chen Ping dan yang lainnya melihat binatang badak yang tingginya beberapa meter, mengeluarkan raungan yang dalam, dan mata binatang badak ini bersinar merah. Ada beberapa mayat di sekitar badak, yang jelas telah dibunuh belum lama ini. Elder Zong, binatang badak itu hendak segera keluar dari gua. Kami mencoba yang terbaik untuk menghentikannya, dan beberapa orang terbunuh dan terluka. Pada akhirnya, Araifa menghentikan binatang buas ini. Petik 2. Seorang beku dilaporkan dengan penatua Zhonghui. Bagaimana ini bisa seperti ini? Binatang badak roh sangat jinak, mengapa ini? Wajah Zong Lao penuh dengan pertanyaan, tapi jelas dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, binatang badak Ling tiba-tiba berteriak lagi, terus-menerus berdampak pada formasi Prancis. Tampaknya bajingan spiritual ini tidak dimaksudkan untuk hidup, dan bahkan anak di perut tidak peduli. Cepat, hentikan, ini adalah yang terakhir dari badak, kamu tidak bisa mati. Zong Chang berteriak keras. Melihat ini, beberapa beku hanya bisa terburu-buru melalui formasi Prancis. Mereka ingin mengendalikan badak spiritual, dan mereka tidak bisa membiarkannya berolahraga secara dramatis. Jika tidak mereka tidak akan dapat menjaga ibu dan anak. Tetapi beberapa beku baru saja bergegas masuk, tetapi Anda ditembak mati oleh badak spiritual Anda. Melihat para beku yang tragis, penatua Zong tidak berdaya dan berteriak, bagaimana ini bisa baik, bagaimana ini bisa baik. Biarkan aku mencoba. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia berjalan langsung ke formasi Prancis. Tuan, kamu harus berhati-hati. Chen Ping, jangan bisa, keluar dengan cepat. Fire Feng dan Bai Qian khawatir tentang Chen Ping. Penatua Zong juga menatapnya dengan terkejut. Chen Ping hanya meraih. Anda harus tahu bahwa badak spiritual ini gila, dan kekuatan wabahnya sangat besar.
Chen Ping mungkin tidak dapat menolak. Tapi Chen Ping tidak mendengar kata-kata Huo Feng dan Bai Qian, dan perlahan-lahan berjalan di depan roh badak. Binatang badak Ling berteriak, dan matanya menatap Chen Ping, membuat deru. Jangan takut, aku di sini untuk membantumu. Chen Ping benar-benar berbicara dengan binatang badak itu. Binatang badak itu sepertinya tidak mendengarkan kata-kata Chen Ping setelah mengaum. Aura menakutkan datang ke arah Chen Ping. Rusak. Ketika sesepuh sekte melihat ini, dia langsung berteriak, karena dia tahu bahwa auman binatang badak itu sangat menakutkan. Tanda seru, tapi Chen Ping sebenarnya berdiri tak bergerak, membiarkan aura menakutkan datang ke arahnya. Nafas tersebut membuat beberapa formasi sihir bergetar, tetapi tubuh Chen Ping tetap tidak bergerak. Meskipun Chen Ping hanya berada di alam kesengsaraan tingkat pertama, kekuatannya bukanlah sesuatu yang dapat diguncang oleh binatang spiritual ini. Para tetua sekte yang melihat pemandangan ini tercengang. Apakah ini tingkat kultivasi tingkat pertama di alam kesengsaraan? Wajah sesepuh sekte itu penuh rasa tidak percaya. Melihat raungan tidak ada gunanya bagi Chen Ping, badak mundur dan berencana untuk memukul Chen Ping. Aku tidak akan menyakiti anakmu. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya dengan lembut, dan cahaya lembut jatuh ke tubuh makhluk roh, dan kemudian membentuk lingkaran cahaya di sekitar tubuh makhluk roh. Terlebih lagi, Chen Ping terus melantunkan mantra pembersih hati di mulutnya, dan makhluk roh itu perlahan menjadi tenang, dan warna merah di matanya perlahan menghilang. Bagaimana situasinya? Melihat pemandangan ini, Bai Qian dan Huo Feng juga sedikit bingung. Binatang badak itu benar-benar tenang, dan di bawah lingkaran cahaya, ia mulai melahirkan bayi dengan paksa. Bersamaan dengan auman monster konson, lahirlah monster konson kecil. Badak terus menjilati anaknya, terlihat seperti ibu yang lembut, tetapi sekarang dia tidak terlihat kasar. Chen Ping memandangi binatang yang diam itu dan perlahan keluar dari lingkaran sihir. Ini, apa yang terjadi? Melihat Chen Ping keluar, sesepuh Zong bertanya dengan tatapan bingung. Sepertinya aku tahu mengapa binatang badak ini bunuh diri. Chen Ping berkata dengan sungguh-sungguh. Mengapa? Huo Feng dan Bai Qian bertanya serempak. Karena ada roh jahat yang tidak terdeteksi. Roh jahat ini hampir tidak terdeteksi, tetapi makhluk roh ini sangat peka terhadap nafas, sehingga diganggu oleh roh jahat ini. Saya baru saja menggunakan sihir untuk memblokir roh jahat, dan makhluk roh itu segera menjadi tenang. Sepertinya itulah penyebab dari roh jahat ini. Aku merasakan aura aneh sejak awal, tapi aku tidak yakin. Saat aku memasuki lingkaran sihir, binatang badak itu meraung dan mengeluarkan aura yang menakutkan, dan aku menangkap aura jahat itu. Ah! Bai Qian tertegun. Dengan kondisinya saat ini, Chen Ping seharusnya menyadarinya. Dia seharusnya tidak bisa tidak menyadarinya. Chen Ping menjelaskan dengan hati-hati. Kenapa aku tidak merasakan roh jahat itu? Tetua sekte juga berkata dengan keraguan di wajahnya, energi jahat. Seharusnya tidak demikian. Meskipun ada energi jahat di lembah orang mati, ada formasi di tengah untuk memblokirnya. Tidak ada cara untuk itu energi jahat untuk memasuki lembah binatang roh. Ayo kita lihat, mungkin kita akan tahu. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia keluar dari gua. Huo Feng dan yang lainnya buru-buru mengikuti, lalu mengikuti Chen Ping menuju lembah orang mati. Setelah meninggalkan gua, Chen Ping tidak bisa lagi mendeteksi aura jahat, tapi dia masih berjalan menuju lembah orang mati. Datang ke lembah orang mati lagi, Chen Ping berjalan masuk perlahan sambil melihat tulang-tulang di tanah dan binatang telekinesis yang tidak bergerak. Ketika Huo Feng dan Bai Qian ingin mengikuti mereka, mereka dihentikan oleh Chen Ping. Jangan masuk, tidak mungkin ada suasana lain di tempat ini sekarang. Chen Ping takut aura di Huo Feng dan Bai Qian akan menutupi aura jahat yang tidak terdeteksi. Ketika Chen Ping memasuki lembah orang mati, dia langsung dikelilingi oleh roh jahat yang kental. Sama saja,
Hanya saja roh-roh jahat ini tidak sama dengan roh-roh jahat yang baru saja dilihat Chen Ping di dalam gua. Chen Ping tidak takut dengan roh jahat ini, tapi dia sangat menyukai mereka. Chen Ping melihat binatang badak yang mati itu, mereka semua sepertinya tertidur, tapi mereka tidak bernafas sama sekali. Chen Ping mengedarkan teknik kondensasi jantung, menelan energi jahat di sekitarnya. Pada saat yang sama, Chen Ping juga perlu menemukan roh jahat khusus di antara roh-roh jahat tersebut. Dengan mengikuti roh jahat itu, dia dapat mengetahui penyebabnya. Namun, tidak peduli seberapa keras Chen Ping mencari, dia tetap tidak dapat menemukannya, yang membuat Chen Ping sangat marah. Tanda seru, namun, Chen Ping tidak akan melepaskan begitu banyak energi jahat di atas kepala Chen Ping. Energi jahat secara bertahap mengembun menjadi kabut dan terus mengalir ke tubuh Chen Ping. Tetapi ketika Chen Ping dengan rakus menyerap roh jahat itu, tubuhnya tiba-tiba bergetar sedikit. Karena dia memperhatikan roh jahat khusus itu, dan terlihat jelas bahwa roh jahat ini sepertinya memiliki kehidupan, dia hanya memeriksa sekeliling Chen Ping, tetapi tidak diserap oleh Chen Ping, dan kemudian menghilang dengan cepat. Secercah cahaya melintas di mata Chen Ping, dan kemudian teknik kondensasi jantung berhenti bekerja, dan kesadarannya terfokus pada satu tempat, mengunci dengan kuat pada roh jahat. Huo Feng dan yang lainnya melihat Chen Ping tiba-tiba mulai berlari, dan dia masih berlari menuju kedalaman lembah orang mati. Namun, Chen Ping punya penjelasannya, jadi mereka tidak berani masuk secara pribadi, karena takut merusak acara penting Chen Ping. Segera, sosok Chen Ping menghilang di depan mata mereka. Chen Ping dengan kuat mengunci roh jahat itu dan berjalan sampai ke kaki puncak gunung. Puncak gunung ini dulunya adalah tempat di mana busur Raja Dewa ditempatkan. Mengikuti roh jahat itu, Chen Ping mendaki menuju gunung dan segera menemukan sebuah gua yang tampak kecil di tengah gunung. Dan roh jahat ini keluar dari gua ini. Melihat gua hitam tak berdasar, Chen Ping tidak berani masuk dengan gegabah. Dia mengamati bagian luarnya sebentar, dan kemudian ingin menggunakan api untuk mengusir hal-hal jahat di dalam. Sebelum Chen Ping bisa menggunakan Ultimate Fire, dia melihat bayangan hitam keluar dengan cepat, lalu menamparkan Chen Ping dengan telapak tangan. Chen Ping sangat terkejut hingga dia mundur dan jatuh langsung dari lereng gunung. Tapi bayangan hitam itu menempel pada Chen Ping dan mengejarnya. Setelah Chen Ping mendarat, dia memukulnya dengan pukulan backhand. Setelah suara keras, cahaya terang memancar ke segala arah. Saat telapak tangannya bersentuhan, Chen Ping tercengang. Dan bayangan hitam itu juga berhenti dan menatap Chen Ping dengan tidak percaya. "Senior Yin Mo, kenapa kamu ada di sini?" Chen Ping memandang iblis di depannya. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Setan Yin juga tampak terkejut, kenapa kamu kembali lagi? Dan wilayahmu tampaknya telah meningkat pesat. Saya sudah lama berada di alam surgawi. Saya ingin tahu apa yang Senior Yin Demon lakukan di sini. Chen Ping bertanya dengan bingung. Tentu saja saya harus berlatih. Sisa jiwa saya yang tertekan melarikan diri kembali ke dunia surga dan manusia untuk membentuk kembali tubuh saya. Saya telah kehilangan sebagian besar kultivasi saya. Tentu saja saya harus berlatih. Roh jahat mendominasi lembah orang mati, jadi paling cocok untuk berlatih di sini. Kamu mendapatkan busur Raja Dewa, tapi kamu tetap tidak bersembunyi. Kamu berani datang ke sini. Hati-hati agar tidak ketahuan oleh binatang buas itu. Setan Yin berkata pada Chen Ping. Tidak masalah, meskipun Beast Lion King ada di sini, dia tidak akan berani melakukan apapun padaku. Chen Ping tersenyum ringan. Iblis Yin memandang Chen Ping dari atas ke bawah, dan kemudian berkata dengan takjub, saya tidak menyangka bahwa anak Anda, yang berada di alam kesengsaraan tingkat pertama, sangat kuat. Telapak tangan saya sekarang tidak dapat berbuat apa-apa kepadamu. Iblis Yin Senior, kamu tidak memiliki masalah dalam menyerap energi Iblis Yin untuk berlatih, tetapi mengapa kamu ingin membunuh makhluk spiritual ini? Untungnya, Raja Singa tidak ada di sini.
Jika dia ada, dia mungkin akan menemukan keberadaanmu. Chen Ping bertanya sambil menunjuk ke mayat binatang badak yang berserakan di tanah.